Ini sudah 100 kali kamu mengancam aku dengan bunuh diri. Kalau nggak cerai, aku nggak akan kompromi lagi. Dulu kamu yang naik ke tempat tidurku, memaksa aku menikah sama kamu. Tuan Gu, boleh tanya, hubungan Anda dengannya apa? Siapa dia? Tuan Gu, wanita di ranjang itu, pacar Anda? Ya. Lalu kamu dorong Lin Silin dari lantai. Kamu mau membunuh dia. Kamu gagal menyakiti orang, malah pakai cara bunuh diri, mengancam aku. Sungguh kejam. Kamu nggak pantas jadi istri Gu Yanzu. Dialog yang familiar ini. Pria brengsek Gu Yanzu. Aku masuk ke dalam cerita. Atau aku tadi, baru saja baca novel tragis. Tokoh utama ceweknya, Sumo. Sumo, jangan kira pura-pura bodoh. Bisa bikin kamu nggak bercerai. Ini surat cerai. Tanda tangani. Nggak benar. Aku ingat di novel, selain surat cerai, ada juga cek 20 juta. Ini 20 juta, jaminan hidupmu setelah ini. Tak perlu khawatir soal makan dan pakaian. 20 juta. Aku kerja sampai mati, punya uang sebanyak itu juga gak bakal bisa. Beruntung banget. Aku sudah tahu kamu menikah ke keluarga Gu. Pasti karena uang. Uang. Pemilik asli mencintainya sampai mati-matian, saking cintanya, sampai ingin mengeluarkan hatinya dan memberikannya padanya. Tapi akhirnya cintanya tak berbalas. Akhirnya meninggal dalam kesedihan. Kalau begitu aku akan bayar 4 dosa buruk itu untukmu. Aku harus buat dia keluar darah lebih banyak. 20 juta terlalu sedikit. Aku mau 200 juta. Sumo. Kamu baru 3 tahun jadi istri keluarga Gu. Dalam 3 tahun ini kamu sudah berkontribusi banyak untuk keluarga Gu. Masih minta 200 juta lagi. Justru kamu yang selingkuh duluan. Aku cuma ambil kembali yang menjadi hakku. Lalu aku akan nikmati hidup bahagia yang seharusnya untuk aslinya. Sedangkan kamu, orang yang mencintaimu kamu malah tak hargai. Karena satu wanita licik, kaki korban jadi lumpuh. Perusahaan bangkrut. Akhirnya meninggal tragis. Pantatmu layak dapat itu, dasar bangsat. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Ambil uangnya, aku pergi. Mungkin. Barusan cuma halusinasi suara aku. Cepat tanda tangan, cepat. Akhirnya aku jadi miliarder wanita. Waduh, kaget aku. Kupikir 200 juta yang sudah di tangan bakal hilang. Kapal pesiar mewah, kelas 1, si ganteng muda sudah datang. Tanda tangan saja lama banget. Hari ini aku tendang kamu keluar saja. Masuk ke peti mati. Kamu harus tanda tangan dulu sama aku. Kakak. Yanzu. Nona Su nggak ngapa-ngapain kamu kan? Sumo, aku bener-bener nggak ngangka. Kamu malah pakai cara bunuh diri. Biar kakakku batalin cerai. Gu Zizi. Adik cowoknya si tokoh utama. Tertipu cowok brengsek, hati dan tubuhnya terkena penyakit kotor. Perusahaannya bangkrut, uang pengobatan terakhirnya malahan diambil cowok brengseknya. Akhirnya putus asa, lompat dari gedung sampai meninggal. Emang bener, ibu orang bodoh, membuka pintu buat orang bodoh. Keluarga kalian emang cinta beneran, nggak bisa diselamatkan deh. Kamu bilang apa? Kamu berani mendoakan aku? Zizi. Aku bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa kok. Siapa yang mendoakan kamu? Kamu. Nasibmu nggak cuma malang, otakmu juga nggak jalan. Lupakan saja, lihat dari kondisi kamu yang tragis ini. Aku nggak mau ribut sama kamu. Nanti setelah mati, aku akan ke makammu, nyalain beberapa dupa. Kakak. Kamu denger dia ngomong apa nggak? Ngomong apa, Zizi? Kamu capek banget ya, sampai halusinasi. Nona Su sama sekali nggak ngomong apa-apa. Apa mungkin? Yang aku dengar itu. Nona Su, tubuhmu terlalu lemah, biar aku bantu kamu ke tempat tidur. Pura-pura bantu aku, lalu sengaja jatuh. Terus bilang aku yang dorong dia. Cara murahan macam ini. Anak SD pun nggak pakai. Penulisnya kayaknya ada masalah. Makanya bikin plot seklise ini. Gak mungkin. Silin bukan tipe orang yang penuh niat jahat.
Ternyata dia benar-benar menebak tepat. Gimana bisa begini? Yanzu, jangan salahkan dia. Ini aku yang ceroboh, makanya aku yang jatuh. Jelas bukan salahku. Nona Su, maksudmu? Aku pura-pura jatuh sendiri, lalu menjebak kamu. Kalau bukan begitu, Nona Su, aku tahu kamu masih menyimpan dendam karena urusan cerai dengan Yanzu terhadapku. Aku dan Yanzu benar-benar saling mencintai. Lagi pula dia sudah kasih kamu 200 juta, cukup buat sisa hidupmu, bebas dari kekurangan. Silin. Jangan asal ngomong. Silin pernah menyelamatkan hidupku. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi setelah menikah dengan Sumo, aku selalu menjaga jarak dengannya. Tidak pernah ada soal saling mencintai. Janji menikah dengannya juga sebagai balas budi atas nyawaku yang diselamatkan dulu. Oh iya, ceknya. Tanda tangani saja, cepat tanda tangani. Setelah tanda tangan, kamu bisa bersama cinta sejati kamu. Hidup bahagia berdua. Hampir lupa sama urusan penting. Tanda tangani, tanda tangani. Kenapa lihat aku? Yanzo. 200 juta, kan? Iya, kamu nggak mau ingkar janji kan? Kita tadi sudah sepakat. Aku yang bayar 200 juta itu. Baiklah, baiklah. Miss Lin memang murah hati. Aku di sini mendoakan Miss Lin. Dan Tuan Gu hidup bahagia sampai tua. Punya banyak keturunan. Terkunci bersama selamanya. Pasangan sempurna, pria brengsek dan wanita cantik. Jangan dilepas lagi biar nggak merugikan orang lain. Sister Silin. Dia sebenarnya nggak seharga 200 juta itu. Selama bisa bersama Yanzo, uang segitu nggak masalah. Lihat, lihat, lihat aksi aktingnya. Nggak heran bisa menipu pria brengsek itu sampai terombang-ambing. Nggak cuma merugikan pria brengsek itu. Kaki lumpuh, perusahaan bangkrut. Akhirnya mati tragis. Silin sekarang tetap saja istri saya. Kalau saya cerai darinya, uang itu nggak perlu kamu keluarin. Saya nggak keberatan. Zizi, bawa Silin pulang. Lihat dia terluka di mana. Ayo, Sister Silin. Bertahun-tahun ini, aku selalu kira Silin lembut dan baik hati. Tapi hari ini, apa yang aku lihat selama ini belum tentu asli. Ganti baju, pulang. Aku nggak jadi cerai. Aku dan Zizi juga bisa dengar suara hatinya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan semua yang dia bilang benar atau enggak. Kalau memang benar, aku harus cari cara mengubah nasib. Kok kamu pergi? Kenapa jadi nggak cerai? 200 juta aku, loh. Serius nggak jadi cerai? Kamu nggak mau pikir-pikir lagi? Aku kasih diskon 20%. Diskon 30%. Beneran nggak bisa kurang lagi? Udah, nggak usah banyak omong, ganti baju pulang. Ah, ini baju sama sepatu kayak apa ini? Wah. Orangnya bisa banget, ya, bisa berubah drastis gitu. Dulu dia kan paling suka pakai sepatu hak tinggi. Ayo naik mobil. Siapa bilang pria brengsek itu sedih sampai patah hati? Kadang-kadang, bisa juga dipakai jadi tameng, loh. Nanti kamu, kalau aku dengar lagi, kamu maki aku pria brengsek, aku bakal. Aku bilang apa, sih? Naik mobil. Wah. Ini mobil mewah yang cuma ada di sinetron atau novel. Ya, baru lihat langsung deh. Dudukannya, interiornya. Pak sopir, jalan. Duduk di depan. Aduh, santai, bro. Tempat di depan itu khusus buat istri. Kalau kita berdua, nggak cocok duduk bareng di situ. Duduk di depan. Kalau enggak, jangan harap dapat 200 juta itu. Bukan berubah jadi orang lain, jelas-jelas itu bunuh diri, otaknya sudah rusak. Mata kamu ngapain lihat sana? Aku suruh kamu pakai sabuk pengaman, buat aku. Oh. Itu kan pakai sabuk pengaman, kan? Berangkat. Oh.
Besar sekali. Bunganya bagus. Hei, Sumo. Aduh. Aku paling suka makan kenari. Enak, kamu mau? Aku udah koleksi kenari antik belasan tahun. Tiba-tiba hilang gitu aja. Sumo. Aku nggak peduli otak kamu sakit atau nggak. Mulai sekarang barang-barang di rumah, jangan kamu sentuh sembarangan. Kalau sampai rusak, jual kamu pun nggak cukup buat ganti rugi. Kamu harus diem aja. Gila, tiba-tiba marah tanpa alasan apa-apa. Wah, 200 juta ya. Lapar banget. Tapi sekarang gak punya uang sepeser pun. Uang milik pemilik sebelumnya. Semua sudah dipakai untuk bantu keluarga ibunya. Dapat. Nona, mau pindahin apa? Semua ikut masuk ya. Ayo, Baik. pindahin semua ini. Ini juga. Ini semua dipilih langsung oleh pemilik sebelumnya. Dia ngawasin perusahaan renovasi siang malam. Biar cepat jadi kamar pengantin. Pokoknya gak boleh murah. Gu Yanzu, bajingan itu. Bos, ini pindahin juga. Nona, ini kami gak terima ya. Ini buat kamu. Makasih. Pasti gak boleh kasih satu genteng pun. Buat si bajingan itu. Bahkan sapu pun gak boleh. Akhirnya bisa makan. Nona, ini mau diurus gimana? Jam tangan ini, waktu dia kuliah dulu, dikasih ke Gu Yanzu sebagai hadiah ulang tahun. Waktu itu, dia sampai menahan diri setengah tahun, biar bisa beli hadiah ulang tahun itu. Itu tulus hatinya pemilik sebelumnya. Ternyata cuma buat anjing. Dapat. Lewat sini jangan sampai kelewatan ya. Grup Gu. Barang pribadi Gu Yanzu. Di Lego abis-habisan. Harga bersahabat. Gak nipu siapapun. Kalau palsu ganti 10 kali lipat. Penipu nih. Gu Yanzu punya barang pribadi. Gimana mungkin dia bisa dapat? Ayo pergi aja. Nona kakak. Jangan ngomong begitu dong. Cepat lihat sini. Aku punya buktinya. Ini beneran loh. Kalau gitu barang-barang ini benar milik pribadi Gu Yanzu dong. Tentu saja. Cepat sini, cepat. Lihat ini, barangnya Gu Yanzu. Di sini, bisa dilihat di WeChat, Taobao juga. Dalam novel juga disebutkan, Gu Yanzu adalah pria idaman semua wanita di kota A. Menantu kaya sejati, Gu Yanzu. Kamu kira gak kasih aku uang, bisa bikin aku kesulitan? Mimpi aja. Siapa suruh aku jago urus keuangan? Si imut yang gampang marah ini. Presiden Direktur, istri. Dia lagi dibawa gedung kantor kita. Dia datang ke kantor buat apa? Katakan padanya aku sibuk banget. Suruh dia pulang. Presiden Direktur, istri. Dia bukan datang cari Anda. Bukan mau ketemu saya. Dia datang buat jual barang pribadi Anda. Kamu bilang apa? Ini aku yang dapat duluan. Aku duluan. Aku yang dapat duluan. Kasih sini. Aku dapat. Selamat ya. Selamat untuk tamu perempuan nomor 1 kita. Dapat sabuk kulit 1. Ayo. Selanjutnya, barang yang akan kita keluarkan adalah celana dalam Gu Yanzu. Ini di atasnya masih ada aroma sang idola cowok kalian. Cium dulu. Aku jamin ini asli. Sumo. Gu Yanzu. Ya Tuhan, memang benar Gu Yanzu. Ya Tuhan. Gu Yanzu. Ya Tuhan. Yanzu. Bukan. Yang ngejar itu bukan aku. Kamu malah narik aku lari. Buat apa sih? Kamu masih berani ngomong.
Kalau bukan karena kamu bikin ribut, aku bisa kena sekelompok buaya darat itu. Lupakan soal fakta dulu. Kalau aku bisa berbuat kayak gitu, kamu yang salah, bukan aku. Tinggalin aku sendirian di rumah yang kosong melompong. Aku hampir kelaparan. Kalau kamu ngasih aku uang, aku nggak bakal sampai bokek begini, sampai nggak bisa beli makan. Semua ini salah kamu. Salah aku. Apa? Kakak, Lihat deh, pencuri udah nguras rumahmu habis-habisan. sapu pun sampai hilang. Kalau nggak dicungkil tanahnya, itu udah untung banget. Kamu masih ada muka buat senyum. Kamu yang melakukannya. Hei, bukan begitu. Kamu sakit, ya? Sumo. Aku tahu kakakku bercerai denganmu. Kamu sangat sedih, tapi kamu juga nggak bisa melakukan hal seperti ini untuk menegaskan hakmu, kan? Zizi. Jangan ngomong begitu, Nona Su. Dia bukan orang seperti itu. Kalau bukan, aku ini orang seperti apa? Nona Su, ada waktunya dapat, ada waktunya tidak. Kalau gak jodoh, jangan dipaksa. Beberapa orang memang gak bisa dipaksa dalam hidupmu. Dia tebal muka sampai seperti tembok kota. Kelakuannya gak habis-habis. Bukan cuma sekali ini saja. Yize, kakak. Kenapa kamu gak biarin aku ngomong? Dia kasih kamu obat, terus maksa kamu nikah sama dia. Seluruh Jiang Cheng tahu itu. Iya, kan? Kalau bukan karena dia, kamu sama kakak Silin sudah lama nikah. Memang aku dan Yan Zhou gak berjodoh. Kakak Silin, kamu baru yang lembut dan murah hati. Kamu sama kakakku baru pasangan yang cocok. Kalian benar-benar yang paling serasi. Aku sarankan kamu lebih tahu diri. Cepat pergi dari sini. Aku memang mau bercerai, tapi dia yang gak mau. Aku gak ngangka keluarga gue yang megah ini. Sampai uang 2 miliar buat biaya cerai pun gak bisa keluar. Ini saja, masih ngaku bos besar gue yang bertriliun. Yan Zhou, Ibu, kamu benar-benar gak mau cerai dengannya. ibu, aku. Pesan leluhur keluarga gu, satu istri baik membawa kemakmuran 3 generasi. Wanita licik seperti dia tidak pantas tinggal di keluarga gu. Ibu Gu Xingzu. Marah saja, sebelum masih ada tenaga. Marah sebanyak mungkin. Setelah tahun baru, anak sulung didorong dari lantai. Anak perempuan tenggelam. Anak bungsu matanya dicungkil, ginjalnya diambil. Suami dicabut selang oksigennya. Sendiri juga kena kanker payudara stadium akhir. Seharusnya sudah nggak bisa marah lagi, kan? Sumo, Kamu, Sumo, kamu. ibu. Yang aku dengar, apakah itu suara hati Sumo? Aku tidak akan membiarkan hal-hal itu terjadi. Nanti aku bawa ibuku ke rumah sakit periksa. Sumo, maksudmu apa? Kamu omong apa sih? Gimana mungkin aku dicungkil mata dan ginjalnya? Ibuku sehat-sehat saja. Gimana bisa sakit? Bro, aku lihat wajahmu pucat. Kayaknya kamu kena topi hijau. Jalan cinta kamu berliku, ya. Apa? Dia maksudnya apa? Orang bodoh ini masih tanya maksudnya apa? Maksudnya, kepalamu ditutupi rumput hijau. Masih nggak ngerti, dasar bocah. Mungkin waktu lahir, kecerdasanmu belum menyala, makanya kena topi hijau. Memang otakmu nggak jalan. Pacar Yize, benar-benar bikin dia kena topi hijau. Sumo, kamu berani bilang aku kena topi hijau. Aku akan bunuh kamu. Tenang dulu. Tenang, tenang. Nona Su, aku tahu kamu memang nggak suka Yize, tapi kamu juga nggak boleh mengutuk pacarnya dengan kata-kata jahat. Aku mengutuk dia. Kasihan. Dia belum tahu pacarnya itu baru turun dari ranjang pria lain. Selamat ya. Pacarmu punya pacar lain sekarang. Sumo, aku akan bunuh kamu. Tenang, tenang. Bro, pacarmu apa baru balik dari Thailand ya? Wah, berani banget. Baru dari Thailand kok dibawa pulang ke rumah. Tapi operasi ganti kelamin di Thailand memang hebat juga. Orang ini sampai sekarang juga nggak sadar. Kok kamu berlutut? Yan Zhou Zizi. Sini, sini. Sebenarnya dia kenapa sih? Bunuh diri, otaknya udah kacau. Kalau begitu kenapa? Aku bisa dengar suara hatinya. Kalian bisa dengar juga nggak? Jadi yang dia bilang benar ya, kalau kakak kedua kamu. Kurang lebih begitu. Kakak kedua kamu. Pacarnya, sepertinya memang baru pulang dari Thailand. Tidak mungkin. Gimana bisa? Nona Su, kamu agak keterlaluan.
Kamu gimana bisa membuat fitnah soal pacarnya? Bisakah kamu lepasin penjepit di mulutmu dulu, baru ngomong sama aku lagi? Maaf, Kak Silin, aku nggak tahan. Yanzu, aku cuma ngomong yang adil aja. Dia malah hina aku kayak gitu. Kalian bilang itu peringatan baik. Namanya hinaan dong. Sumo, omonganmu itu memang agak kelewatan. Cepat minta maaf sama Silin. Sumo, jangan ngomong gitu tentang dia. Cara Silin ngomong, emang selalu kayak gitu. Aduh, kamu masih sempat mikirin ngomong buat orang lain. Kalau ada waktu, mending urusin urusanmu sendiri aja. Kamu anggap orang lain buat bayar lunas hutangmu. Orang lain anggap kamu ATM berjalan, cuma nunggu diambil perusahaannya, dibawa ke neraka. Silin udah nyelamatin nyawaku. Dia selalu baik hati. Dia beneran bakal nghianatin aku. Kak Silin suka banget sama kakakku. Nggak mungkin dia berbuat kayak gitu. Iya. Silin selalu pengen nikah sama Yanzu. Dia nggak bakal nghianatin Yanzu. Nona Su, aku tahu. Kamu selalu salahkan aku soal Yanzu dan perceraian kalian. Jangan marah ya. Aku ganti minum ini sebagai permintaan maafku untuk Anda. Nona Su. Kalau nggak mau terima tehku, apa itu berarti kamu nggak mau maafkan aku? Mau main trik itu lagi ya? Kamu tuh. Aku langsung tahu kamu mau ngapain. Aku ini sih terpilih dengan pandangan Tuhan. Gak bisa kamu bohongi. Jangan harap bisa nipu aku. Nona Lin, kalau kamu berhenti sekarang juga, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Tapi kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Yan Zhou. Nona Su terus menolak menerima permintaan maafku. Gimana dong? Sumo. Dia juga niat baik kok. Mending kamu minum aja. Iya, minum aja. Minum aja lah, cuma segelas teh doang. Gak heran satu keluarga mati tragis. Pinter banget ya. Sampai ke neraka pun, gak perlu minum ramuan Mengpo juga. Teh yang dikasih obat ini. Mending kamu sendiri aja yang minum. Teh ini. Jangan-jangan beneran dikasih racun ya? Kasihan banget. Kamu kenapa sih? Kenapa sampai segitu? Cuma teh doang. Jangan bilang kamu beneran masukkan racun ke situ. Kamu kurang akal. Ya, di sini cuma ada dua pria. Di situasi kayak gini, pakai obat kuat. Bikin siapa yang risih coba? Yan Zhou. Soal beginian, aku juga nggak bisa maksa. Kamu minta sama istri abang saja. Kan dia yang paling terlibat langsung. Silin ya. Bukan berarti Bibi nggak mau bantu kamu. Tapi memang, ini urusan kalian anak muda yang harus kalian selesaikan sendiri. Aduh, aku juga nggak enak ikut campur. Kamu kok belum juga pergi sih? Kalau kamu nggak pergi juga, obat ini, teh ini bisa bereaksi. Zizi, Yanzu, Bibi. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu ya. Kalian coba bicarakan baik-baik sama Nona Su. Pasti dia setuju untuk bercerai. Apa di teh ini? Benar-benar ada sesuatu ya? Dia sudah bilang 2 kali benar. Kalau tadi kakak Silin tergesa-gesa keluar. Bukankah itu berarti? Tentu saja. Seperti kakak kedua, kepalanya dipenuhi rumput hijau. Mulai sekarang topi hijau itu kamu yang warisi. Cinta itu cahaya, hijau sampai kamu gelisah. Halo. Aku sudah keluar dari keluarga Gu. Rencana penawaran grup Gu sudah keluar. Sekarang kamu pergi ke perusahaan Gu Yanzu dan curi rencananya. Tenang saja. Aku sudah menemukan orang yang akan membantumu. Aku mengerti. Ini. Momo, cepat ke sini sama nenek. Nyonya Gu. Dalam cerita asli, Tuan Gu meninggal lebih awal. Dia yang menopang keluarga Gu sendirian. Sekarang seharusnya sudah menikmati masa tua, tapi malah dirugikan oleh anak cucu yang tidak tahu berterima kasih. Akhirnya meninggal karena stres. Sayang sekali. Hari ini, saat semua orang ada, aku akan bicara jelas. Kalau kamu memang mau cerai dengan Yanzu, maka uang mahar 5 juta yang kami beri harus dikembalikan padaku. Ayah, aku tidak. Tidak mungkin. Mengambil uang dari tanganku. Tidak mungkin.
Berani minta uang dari tanganku. Itu sama saja seperti membuka celana dan menginjak macan. Tidak tahu malu dan nekat. Saudariku ipar, itu ayah kita. Sopan sedikit bicara. Pernikahan ini tidak harus berakhir dengan perceraian. Masalah anak-anak ini, biarkan mereka yang menyelesaikannya sendiri. Masalah anak-anak? Itu masalah keluarga Gu. Orang tua-tua. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Perhitunganmu itu nyaris menghancurkan muka saya. Mau mengambil uang kembali karena kamu punya anak haram di luar. Ya, anak haram. Kamu. Sumo, jangan asal bicara. Jelaskan semuanya dengan jelas padaku. Katakan. Sakit. Bukan. Aku bilang apa? Kamu tua bangka. Kamu sudah muak hidup, ya. Berani belakangku punya anak haram. Aduh, sayang aku tak bersalah. Kamu imut sekali. Berani menuduh aku seperti itu. Bahkan berani memaki. Sangat pantas kamu disiksa oleh anak harammu. Anak haram yang kamu rawat sepenuh hati. Bahkan bukan anak kandungmu. Kamu cuma penerima beban saja. Kalian lihat aku ngapain sih? Dan hidungmu itu, kenapa? Kamu orang tua. Keluar sini sekarang juga. Hari ini aku mau menghitung-hitung masalah ini denganmu. Sayang, dengar penjelasanku. Ayo sayang. Ibu tetap seperti biasanya, sangat tegas. Dulu Master Luo benar. Satu-satunya jalan hidup keluarga Gu adalah gadis Su. Aku lihat kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalian ikut aku ke rumah lama. Yanzu, ikut aku keluar sebentar. Baik. Kakak, kamu bilang soal anak haram ayah kita. Apakah itu benar? Cek saja, pasti ketahuan. Hei, kenapa kalian semua pergi? Mana orangnya? Saudariku ipar, kami juga manusia. Yanzu, soal tadi itu, kamu juga sudah lihat kan? Menurutmu gimana? Sumo bukan cuma kayak berubah jadi orang lain, tapi juga punya kemampuan untuk melihat nasib orang lain. Waktu kamu baru lahir, ada seorang dukun jalanan, Master Luo, pernah meramal buat keluarga Gu kita dengan satu ramalan. Katanya kakekmu akan meninggal karena kecelakaan. Dan kurang dari sebulan kemudian, kakekmu benar-benar meninggal karena kecelakaan itu. Dia juga bilang anggota keluarga Gu semua bakal berakhir tragis. Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Kalau dilihat sekarang, Nona Su ini adalah cara untuk mengubah nasib itu. Sumo. Kalau dia bisa melihat masa depan setiap orang, maka tentu bisa juga mengubah takdir. Bagaimanapun juga, Kita harus memastikan dia tetap di keluarga Gu kita. Nenek, tenang saja, aku sudah tahu harus bagaimana. Aduh, Nona ipar. Coba deh pikirin abangku. Lihat dia, kaya dan ganteng. Di seluruh Jiangcheng, orang kayak dia susah banget dicari, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Coba dipikirin, ya kan? Sayang. Pegangan itu gunung bisa runtuh. Kita manusia harus mengandalkan tangan sendiri. Kerja keras untuk jadi kaya. Dapatkan apa yang kamu mau. Kalau bukan uang di tanganku, itu bukan uang juga. Cerai dapat 2 miliar. Bodoh juga tahu pilih yang mana. Giliran aku, saudara ipar. Kamu pikir aku masih bisa dapat cinta sejati? Bisa dong, kamu punya banyak kelebihan. Misalnya, punya topi hijau yang cantik. Anak bodoh ini. Mending pikirin gimana ngatur pacar waria kamu itu. Orangnya susah diatur banget loh. Apa sih? Dia ngomong lagi. Aduh, sudahlah. Aku ajak kamu ubah kesedihan jadi nafsu makan. Aku mau makan lobster besar Australia. Gak masalah. Sip. Kamu ngapain? Aku cuma mau tanya. Apa yang kamu pikirin itu? Beneran semua? Kamu tahu gimana aku mikir? Apa kamu punya kemampuan khusus? Bisa dengar suara hatiku? Kamu bisa baca nasib gak? Kalau gitu tolong ramal aku ya. Oh.
Ternyata dia kira aku bisa meramal ya. Tapi dalam situasi ini, bukan cuma bisa meramal. Aku ini kayak ensiklopedia hidup. Baca nasib boleh. Bayar dulu. Cerai 2 miliar. Sumo, kamu cuma lihat duit doang. Ramal harus bayar 2 miliar. Paling mahal 10 juta. 100 juta. 80 ribu. 2 juta. 50 ribu. 4 juta. 25 ribu. 8 juta. Baiklah, kamu keras kepala. 8 juta. Deal. Kalau laki-laki mau nawar sama aku, latihan lagi deh. Jangan asal ngomong ya. Aduh, kamu ribet banget, sini aja. Kamu memang orang yang dikirim Lu Chen. Serahkan dokumen tender ke aku. Kamu Lin Silin, kan? Cara Lu Chen memang licik juga ya. Masih bisa. Sisipin orang di dekat Gu Yanzu. Grup Gu sudah investasi besar di proyek ini. Tanah ini adalah kunci utama. Kalau kalah tender, akan menghadapi kehancuran total. Benar-benar bencana besar. Aduh, obatnya mulai bereaksi. Nona Lin, kamu baik-baik saja. Delapan otot perut. Bentuknya 2 pintu juga. Pria brengsek. Lumayan juga. Tapi ganteng gimana pun, tetap brengsek juga. Contoh terbaik adalah dia. Jauhi pria brengsek. Hidup sehat dan panjang umur. Untuk harga 8 juta, aku terpaksa ramal untukmu. Cinta sejati dalam hatimu. Bukan cuma akan mencuri dokumen tendermu sekarang ini. Seharusnya masih di kantor kamu, main permainan topi hijau sama asistennya. Di bagian aslinya seperti ini, tapi ceritanya diceritakan dengan sangat hidup. Seru banget. Aku sampai pengen nonton langsung. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Kak Silin kan suka banget sama abang aku. Dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Mbak Ipar, apa kamu salah hitung ya? Iya, Mbak Ipar. Coba hitung lagi deh. Aku salah hitung. Di aslinya memang karena Lin Silin mencuri dokumen tender, makanya grup Gu kehilangan aliran dana dan akhirnya bangkrut. Cerita penting banget ini, mana mungkin aku lupa. Bangkrut? Maksudmu? Keluarga kita bakal bangkrut. Apa yang Mbak Ipar bilang itu benar? Bangkrut? Aku nggak bilang keluarga kalian bakal bangkrut, kan? Nggak mungkin. Silin nggak mungkin ngelakuin itu ke aku. Dia jelas tahu betapa pentingnya dokumen tender itu buat aku. Aduh. Sekarang bukan itu fokusnya. Yang penting dokumen tender itu nggak boleh bocor. Sekalian kita cek lagi. Apa yang dia bilang itu benar atau nggak? Ayo. Ikut aku ke kantor. Aku cuma janji bantu kamu ramal nasib, bukan janji nemenin kamu tangkap basah. Aku tambah uangnya. Oke deh. Tunggu aku ya. Aku juga dong. Kalian mau kemana sih? Ma, kami mau tangkap basah nih. Tangkap basah siapa ya? Sister Silin di kantor abangku, sedang nyolong cowok. Kita cek bener nggak? Aku juga ikut. Kalian berdua kunci si orang tua ini di ruang penyimpanan barang. Kalau aku nggak bilang boleh, jangan keluarin dia. Dengar nggak? Iya, tunggu aku ya. Sayang. Ma. Gu Yanzu. Bro. Nah, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sebelum aku pensiun, aku juga juara wushu. Berani berbuat jahat di depanku, sama saja cari mati.
Berani ganggu urusanku, kamu pasti mati. Kalau nanti kamu kena KDRT, tahan aja ya. Jangan cari aku. Aku juga. Maaf ya. Nggak bisa kontrol diri. Ngerti kok. Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai nyebelin istri aku. Aku pengen hidup lama. Mulai sekarang aku bakal ngabdi kayak sembahyangin dia. Kan mau tangkap basah, ayo jalan. Ah. Silakan. Presiden, jam 3 sore, ada rapat darurat. Aduh, minggir sana, jangan ganggu aku cari duit. Presiden. Siang ini ada makan bersama, belum tahu. Jangan panggil presiden terus, cuma kita berdua kok, aku traktir makan. Bro, istrimu lagi ngegombalin asistennya ya? Bro. Kayaknya sainganmu, nggak pandang gender deh. Kalau kelamaan, akan selesai nih. Oh iya, ada urusan penting. Cantik, lain kali aku traktir kamu, makan lagi ya. Kirim dia keluar buat tugas lapangan. Semua orang cantik di kantor, kirim keluar semua, siap. Pak Gu. Istri bro. Saya yang urus. Siapa? Wah, seru banget. Nggak boleh, aku harus cepat rekam, terus upload ke online. Nggak tahu bakal dapat berapa views. Ayo, lihat sini. Jangan rekam aku, jangan. Ini sudah terbukti lagi ya. Nggak aku rekam, cuma bercanda, kamu. Bro, brosur penawaran. Sekali lagi dia benar. Dia bilang aku bakal didorong dari tebing. Zizi tenggelam. Yize matanya dan ginjalnya dicungkil. Ayah tabung oksigennya dicabut anak haram. Ibu kena kanker payudara. Bukankah semua ini benar? Tidak. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Yanzu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu dia yang memaksaku, Kamu ini perempuan. Jelas-jelas kamu yang mendekat duluan. Yanzu, kamu percaya aku. Aku orang yang paling mencintaimu. Cintai dia malah jadi wanita simpanan. Memang cinta sejati. Tunggu dulu, lihat Yanzu seperti ini. Jangan-jangan hatinya luluh. Sihlin bagaimana bisa jadi seperti ini? Menjebak Sumo. Mendapatkan balasan setimpal. Kamu bilang dia yang memaksamu. Kalau begitu, bagaimana dengan dokumen tender itu? Aku tidak tahu apa-apa. Bibi. Anda tahu. Aku selalu ingin menikah dengan Yanzu. Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Sihlin, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Lin Sihlin. Kamu jelas tahu betapa pentingnya dokumen tender ini bagi aku dan juga bagi Gu Corporation. Kenapa kamu mengkhianatiku? Aku terpaksa melakukan ini. Kalau aku nggak melakukannya, mereka nggak akan membiarkanku. Aku memang terpaksa, Yanzu. Kamu kira aku masih percaya apa yang kamu bilang? Katakan. Siapa sebenarnya dalang di balik semuanya? Kamu percaya aku? Dia cuma suruh aku ambil dokumen tender di kantor. Aku nggak tahu siapa dia. Aku nggak tahu apa-apa. Dalang sebenarnya adalah anak haram ayahmu. Dia selalu mengawasi kamu dari belakang. Lin Silin, dia cuma dimanfaatkan saja. Kita terang-terangan, sang pembunuh tersembunyi, mau memancing dia keluar. Sepertinya untuk sementara gak bisa sentuh Silin dulu. Karena kamu pernah nyelamatin aku maafkan kamu hari ini. Kamu pergi saja. Yanzhou, kamu benar-benar memaafkanku. Cepat pergi. Kalau begitu, Pak Gu, aku pamit dulu. Pak Gu, aku memang bukan siapa-siapa. Semua ini karena dia memaksa aku. Pak Gu, tolong maafkan aku ya. Bro. Kok kamu gampang banget memaafkan mereka? Itulah cinta. Kakakmu sama Lin Silin, itu benar-benar cinta sejati. Aku cuma mau pakai dia untuk menemukan dalang sebenarnya. Aku ngerti kok.
Kamu mau ngapain? Tentu saja. Lihat ekspresi kakak barusan. Jangan-jangan dia kira Nyonya mau sama dia ya. Bukan cuma kakak. Aku juga. Kalau kamu setuju cerai, kasih aku 2 miliar lagi. Aku bisa bantu kamu ungkap semua pengkhianat di dalam perusahaan, termasuk dalang sebenarnya. Bagaimana? Maksud kamu perjanjian cerai? Aku nggak tahu. Wow. Banyak banget ya. Bro. Jangan-jangan kamu mau cerai terus kabur gitu aja nih. Yan Zhou. Semua omongan Sumo itu beneran. Jadi dia penyelamat keluarga kita. Kamu malah mikirin gimana cara buat dia tetap di sini. Kamu malah mikirin cerai. Dasar bocah nakal. Kamu kayaknya ngerasa ibu ini hidupnya terlalu lama ya. Bukan, Bu. Aku cuma takut dia nggak mau tanda tangan perjanjian cerai. Terus merobeknya. Makanya aku suruh asisten. Bikin beberapa salinan. Siapa sangka? Nyonya. Kalau kamu cerai sama kakakku, boleh nggak aku jadi milikmu? Anggap aja aku peliharaan kecil. Bisa kucing, bisa anjing juga. Termasuk aku juga. Nyonya. Aku terserah kamu, deh. Kalian berdua minggir dulu. Cerai, jangan harap. Aku sendiri yang akan cari pengkhianat dan dalang di perusahaan. Soal dokumen tender, itu bukti kalau nasib bisa berubah. Kalau begitu, sampai krisis keluarga gue selesai, aku nggak akan biarkan dia pergi. Besok ada pesta minum. Kamu nemenin aku ya? Uang 2 miliar dari perceraian, lupakan dulu. Tagihan tadi saja belum beres. Kamu nggak mungkin benar-benar anggap aku tenaga kerja gratis buat dimanfaatkan. Bayar dulu. Mau berapa? 100.000, 80.000, nggak dianggap sedikit. Jutaan atau puluhan juta, nggak dianggap kebanyakan. Mau bayar pakai kartu atau pakai aplikasi dompet digital. Nggak mau cerai ya? Kalau begitu, aku bakal bikin kamu rugi berat. Lihat sampai kapan kamu tahan. Kamu. Langganan bulanan. Baik. Terima kasih bos. Ngomong-ngomong, kapan bisa tanda tangan kontrak? Kalau aku performanya bagus, bisa naik jabatan dan gaji nggak? Ada asuransi nggak? Ada jaminan sosial dan dana pensiun nggak? Kalau selama kerja, aku nggak sengaja cedera gimana? Terus gimana? Oh iya, satu hal penting lagi, soal pembunuhan dan pembakaran. Aku pasti nggak bakal lakukan itu. Baik bos, aku siap melakukan apa saja. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Bu, aku sudah buatkan janji untuk pemeriksaan kesehatan. Nanti sopir akan antar ibu ke sana. Aku ikut nemenin ibu, tapi ayah di sana. Dia selalu menolak untuk mengungkapkan keberadaan anak haram itu. Urusan ini serahkan padaku. Aku akan cari tahu dengan jelas. Ayo pergi. Cheer. Yanzu. Zizi. Aku datang untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Tidak perlu minta maaf. Nona Lin. Soal kejadian kemarin, aku sudah jelaskan dengan jelas. Karena kamu pernah menyelamatkanku, maka soal tender itu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kita sudah beres urusan. Yanzu, apa kamu benar-benar tega seperti ini? Nona Su, kamu istri Yanzu. Dia pasti akan dengar kata kamu. Aku mohon sama kamu, tolong aku, minta tolong padanya. Ya, kamu minta aku yang minta tolong. Lalu kamu mau dorong aku ke dalam air juga. Nanti tetap di samping aku. Jangan pergi kemana-mana. Kenapa dia jadi tegang gini? Aku nggak mungkin sampai kena tipu sama cewek licik. Dia di depan aku, seperti orang nggak kelihatan. Aku tahu apa niatnya. Nona Lin. Apa yang harus kukatakan sudah jelas. Semoga kamu bisa jaga diri. Jangan sampai salah langkah. Gu Xingzu, Sumo. Kalian tunggu aku. Sister-in-law, ini putri Tante Zhang. Dia sahabat terbaikku. Sudah lama dengar dari Zizi. Kamu hebat banget, pintar menghitung dan meramal. Kalau enggak, bantu lihatkan juga untuk Xiaomi. Dalam cerita asli, deskripsinya hanya untuk karakter penting. Kamu yang cuma orang biasa. Aku gimana bisa tahu? Nggak mungkin aku asal ngomong. Lihat saja, jelas ini rejeki nomplok besar. Apa sih? Iya, sister-in-law. Betul, rejeki nomplok besar. Sumo.
Kakak. Sister-in-law ada di sini. Aku di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Dengar aku sih nggak apa-apa. Tapi kayaknya dia yang bermasalah. Laki-laki ini lihat aku sedang berdiri di tepi kolam renang. Tiba-tiba cuek aja sama Lin Silin yang masih di dalam air. Dia naik sendiri ke tepi. Ini apaan sih? Kamu nggak apa-apa kan? Bukankah aku sudah bilang, agar kamu tetap di... Wow. Apa jangan-jangan ini yang disebut godaan basah-basahan? Siapa yang tahan lihat begini? Pasti rasanya enak banget dipegang. Aku pengen banget nyentuh. Kalau mau sentuh, ya silakan saja. Jauhi cowok brengsek. Hidup sehat dan panjang umur. Masih ngintip, ya? Aku nggak ngintip. Kamu sendiri yang nggak rapat. Aduh. Hidup ini singkat. Aku harus menikmati hidup meski aku tidur sama dia. Belum tentu aku yang rugi. Maksudku, kalau kamu mau lihat, bisa lihat dengan terang-terangan. Kalau mau pegang, ya pegang saja dengan terang-terangan. Wah, kalau begitu aku nggak sungkan lagi ya. Sister-in-law, lihat deh kamu. Kalian lanjutkan saja. Berhenti. Ada apa, kakak? Lelang akan segera dimulai. Kalian masuk dulu saja. Aku mau ganti baju dulu. Siap, Pak. Rasanya enak juga ya. Sister-in-law, kita ada siaran langsung nih. Berpakaian sekeren itu. Bukankah itu tunangan Playboy Gu Zizi? Kamu yakin mau lihat? Zhang Ximei. Ah iya. Ini nih gara-gara kamu terlalu cinta. Ngotot walau keluarga nggak setuju. Uang dan tenaga sudah keluar. Demi biayai pria Phoenix itu. Nggak ngangka kan? Dia pegang uangmu. Nggak cuma beli cinta secara ilegal. Tapi juga menyuap selingkuhan kedua, ketiga, dan keempat. Zhang Ximei. Siapa berani merusak kebaikanku? Sayang. Kamu kok di sini? Ini kan toilet wanita. Masa iya aku di sini? Wah kamu. Kamu bilang kamu pergi dinas luar kota. Sebenarnya kamu di sini menggoda wanita lain. Sayang, kamu salah paham. Dia cuma klien saya. Klien diranjang, ya, Zhang Ximei. Kamu masih bohongin aku sekarang. Sayang. Kamu nggak tahu. Selama aku dinas luar kota sebulan ini, betapa aku rindu kamu. Lihat, setelah proyek ini selesai, aku langsung buru-buru pulang buat ketemu kamu. Kalau gitu, kamu rindu pagi, atau siang hari, atau malam hari. Jangan sampai salah waktu, ya. Kalau enggak, pacar kedua, ketiga, dan keempat kamu bakal sedih banget. Kamu diranjang mereka, malah mikirin wanita lain. Gu Zizi, kamu nggak ngangkakan tunanganmu. Pagi, siang, malam tidur sama wanita yang berbeda. Zhang Ximei, aku mau putus tunangan sama kamu. Berani kamu pukul aku? Gu Zizi, aku kasih tahu. Kalau bukan karena aku mau duit keluargamu, kamu pikir dengan kamu yang murahan dan rendah ini layak buat aku? Aku sudah muak sama kamu dari dulu. Dia barulah wanita yang paling aku cintai. Zhang Ximei, makan enak tapi nggak kerja dan berani sok jago. Pria seperti ini baru pertama kali aku lihat. Zhang Ximei, kamu masih punya muka apa enggak? Kalau bukan karena aku, Gu Zizi, yang kasih kamu uang, kamu pikir sekarang kamu itu apa? Sayang kecil. Berani-beraninya kamu ngatur-ngatur aku. Aku pukul kamu sampai mati. Bulu panjang, kena kotoran. Sentuh siapa, dia kena kotoran juga. Pel-pel ini, penuh kotoran semua. Kalau kamu berani maju satu langkah lagi, percaya nggak aku pukul kamu 2 kali? Sayang kecil. Kamu pikir dengan barang kayak gini, bisa bikin aku takut? Hari ini harus aku beri pelajaran yang berat. Serahkan padamu, sip. Bikin lega, saudariku ipar. Kalau ada kerjaan kayak gini, serahkan saja padaku. Kenapa? Gaya bangsawan sudah nggak mau dipakai. Ada pepatah bilang, reputasi itu ada baik dan buruknya. Dulu ya dulu. Sekarang sudah keterlaluan, reputasi itu. Mulai sekarang, aku nggak peduli lagi. 2 nona. Ada apa? Apa yang terjadi? Itu dia, muncul di toilet wanita. Serahkan saja pada kami. Ayo, Gu Zizi.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Achen. Gu Xingzu semakin tidak percaya padaku. Kapan kamu akan menjatuhkannya? Tenang saja. Malam ini adalah hari kematiannya. Kalau begitu kamu harus cepat. Aku sekarang sudah benci lihat dia. Hari ini aku akan membunuhnya. Halo, Presiden. Kamu suruh aku awasi Nona Lin terakhir kali. Baru saja aku lihat seorang pria mengikuti Nona Lin masuk ke ruang istirahat 201. Baik. Aku sudah tahu. Kamu jahat banget sih. Kok kakakku ganti baju? Lama banget belum muncul. Lelangnya sebentar lagi mulai. Santai, tunggu dulu saja. Lin Silin. Kok kamu masih berani datang ke sini? Kenapa? Lelang ini kan milik keluargamu. Kenapa dia nggak pura-pura lagi? Gu Xingzu sebentar lagi akan mati. Nanti. Kalian juga akan aku siksa seenaknya. Gu Zizi, Sumo. Kalian nggak akan sombong lama lagi. Lelangnya. Gawat, ada apa, kakak ipar? Kakakmu dalam bahaya. Dalam cerita aslinya, meski kali ini Gu Yanzu tidak dalam bahaya nyawa, tapi kakinya dilelang ini dipatahkan dengan kejam. Tidak boleh, kita harus segera menyelamatkannya. Lelang akan segera dimulai. Tidak ada yang boleh pergi seenaknya. Sumo, kamu tidak boleh pergi. Minggir. Cepat minggir. Kita harus menyelamatkan kakakku. Lelang resmi dimulai. Nona-nona bertiga, tolong tenang ya. Kalian bertiga bisa sedikit tenang. Pembawa acara suruh kalian tenang. Tidak dengar ya? Kalian semua jangan bicara. Diam. Jangan ganggu kami. Para hadirin, aku sudah menasihati Nona Su. Tapi dia tidak mau dengar, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Gu Yanzu. Dua Nona, tolong tenang, ya, diam. Ipar, bagaimana ini? Aku bilang sekali lagi, minggir, tidak mau. Kenapa? Kamu mau di depan semua orang, memukul orang tapi gagal. Benar. Kamu benar, aku tidak berani pukul. Tapi aku akan membunuhmu. Kamu. Para hadirin, aku cuma menasihati Nona Su, kok dia malah memukul orang? Karena kamu pantas dipukul, cepat pergi. Berani lari lagi. Lumpuhkan dulu kakinya. Nanti kita main lama dengannya. Berhenti. Sumo. Kakak. Kamu sakit nggak? Kamu baik-baik saja. Luka luar saja. Aneh. Lihat Gu Yanzu terluka. Kenapa aku merasa sedih? Sayang. Kayaknya kamu cari mati. Zizi. Jaga kakakmu baik-baik. Pergi. Kamu mau ngapain? Jangan mendekat. Kamu bilang aku mau ngapain? Cepat pergi sana. Ayo, kita ke rumah sakit. Kakak. Dalam cerita aslinya, kecelakaan ini digambarkan dengan sangat rinci. Seolah-olah. Penulis sendiri yang mengalaminya. Ini pasti benar. Tidak bisa. Mobil ini bermasalah. Kita naik mobil lain saja. Jangan terlalu mikirin. Begini saja mereka bisa lolos. Perubahan seseorang ternyata sebesar ini. Sumo. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa setiap kali bisa tahu rencanaku duluan?
Maaf, aku nggak tahu itu kamu. Sayang. Aku bantu kamu, aku bantu. Jangan. Kamu. Duduk. Dokter. Kakak. Aku sudah cek. Kamu kenapa wajahnya? Tidak apa-apa. Wajah kakakmu tidak sengaja tersayat di tanganku. Kamu sudah dapat apa? Ah. Kak. Mobilku. Tali remnya dipotong orang. Tangki bensinnya juga disobek. Kalau sampai terjadi kecelakaan, remnya gak berfungsi. Mobil bisa langsung meledak. Apa? Kamu gak tahu, kalau bukan karena kakak iparku, kita semua gak bakal selamat. Selain itu, kamu gak tahu seberapa pemberani kakak iparku di depan mereka. Kamu luka nggak? Pemberani. Katanya pemberani, bukan terluka. Tapi Gu Yanzu, aku rasa kamu aneh banget. Apa kamu? Apa kamu sengaja ngutang ke aku, biar gak mau bayar, ya? Yang harus aku kasih ke kamu, aku gak bakal kurangin 1 sen pun. Kalau begitu, oke, kamu gak tahu. Aku sampai capek banget buat nyelamatin kamu. Jadi, harus sesuai dengan jumlah uang yang kita sepakati. Minimal 4 kali lipat. Salah. Nah, baru pas. Oh iya, soal Lin Silin, kamu mau bagaimana mengatasinya? Lin Silin sudah begini menyakitimu. Jangan-jangan kamu masih mau membiarkannya lolos. Jangan-jangan dia punya sesuatu yang kamu pegang di tangannya. Lin Silin pernah menyelamatkanku, tapi hutang budi itu sudah kubayar lunas. Oh iya, memang ada kejadian seperti itu. Tapi, Yanzhou, kamu baik-baik saja kan? Kucing nangis tikus. Yanzhou, masih sakit nggak? Aku sampai khawatir banget sama kamu. Mau pura-pura buat siapa sih? Kamu kan khawatir dia belum benar-benar mati. Nona Su, maksudmu apa? Aku cuma khawatir sama Yanzhou sebelum Yanzhou menikah. Hal berbahaya seperti ini, kenapa sekarang jadi begini? Aku nggak bilang, Nona Su itu pembawa sial buat suami. Ya, aku bukan cuma bawa sial buat suami. Aku juga khusus bawa sial buat cewek manis tipe green tea kayak kamu. Kalian ngomongin apa sih? Yanzhou, kamu nggak apa-apa kan? Demi mendekati Gu Yanzhou, sengaja menyuruh orang buat melukai Gu Yanzhou. Setelahnya pura-pura menyelamatkan. Hanya Gu Yanzhou yang sial banget. Menganggap wanita kayak kamu sebagai penyelamat nyawa. Apa? Jadi, kasus ini dari awal sampai akhir ternyata cuma sebuah konspirasi. Ternyata Lin Silin sudah mulai mengatur aku sejak lama. Lin Silin, berani sekali kamu. Kita sebenarnya punya dendam apa sih sama dia? Sampai-sampai dia harus repot-repot mengatur skenario untuk kakak. Yanzhou, jangan salah paham ya. Aku nggak bermaksud menyalahkan Nona Su. Cuma, aku lihat Nona Su belakangan ini berubah banget. Nggak lemah seperti dulu lagi. Entahlah, Nona Su mau jelasin gimana soal ini. Ada hubungannya sama kamu nggak? Aku nggak tahu apakah ada orang yang mendekati Yanzhou dengan niat buruk. Aku cuma khawatir kamu dalam bahaya saja. Pernah lihat orang nggak tahu malu? Belum pernah lihat yang senggak tahu malu kamu. Pencuri teriak maling. Kamu memang kayak gitu ya? Kamu, Lin Silin. Hari itu di ruang istirahat 20. Pria yang sama-sama denganmu. Siapa dia? Ah, kamu ngomong apa sih? Hari itu cuma aku sendiri. Kita sudah punya hubungan bertahun-tahun. Kamu nggak bisa cuma karena dia bilang satu kalimat langsung curiga sama aku kan? Aku sedih banget. Dalang di balik layar sudah berkali-kali menyusun rencana, tapi tetap gagal membunuhku. Dia pasti nggak akan berhenti sampai di sini. Zizi, hai. Suruh orang awasi Lin Silin dengan ketat. Terima, kakak. Katakan, sebenarnya kamu sembunyikan anak haram itu di mana? Kalau nggak bilang, aku pukul sampai mati. Aduh, sayang. Aku salah. Pukul sampai mati aku ya. Aku salah, sayang. Sayang, aku salah. Kelihatannya si orang tua itu, rahasia anak haramnya sudah terbongkar. Tapi cambuk bugu. Kelihatannya sering dilatih juga. Kakak, ibu kita nggak mungkin sampai gila gara-gara ayah, kan? Nah, akhirnya kamu pulang juga. Ibu. Anakku yang baik. Ibu dengar kamu dan Yanzhou keduanya terluka. Ibu hampir pingsan. Cepat. Lukanya di mana? Aku yang terluka. Ibu. Aku anakmu yang sebenarnya. Yang terluka aku. Lihat. Anakku yang baik.
Ini uang jajan dari ibu. Ibu. Mulai sekarang, ibu adalah ibu kandungku. Anakku yang baik. Diam. Bisakah kamu pikirkan lagi dalam hatimu dengan baik-baik soal anak haram ayahmu? Bu. Kalau ibu begini tidak ada gunanya. Tahukah ibu? Nyi, Gu benar-benar orang baik. Sayang sekali si tua itu terlalu bodoh. Bukan cuma kena tipu wanita, malah jadi korban. Orang lain dengan santai bohongin dia. Kalau anak itu miliknya, dia bahkan tidak periksa DNA. Tapi langsung percaya begitu saja. Pasti tidak mungkin. Si tua itu dapat sedikit petunjuk. Langsung tanya anak haramnya. Anak haram itu supaya memaksa dia teken surat pengalihan saham. Sampai menendang si tua sampai jatuh. Si tua jatuh pingsan. Anak haram takut rahasia terbongkar. Langsung cabut selang oksigen si tua. Apa? Dasar si tua. Lihat aku hari ini. Kalau nggak pukul sampai mati. Palsu. Semua itu bohong. Kamu masih berani kabur. Di depan anak. Kasih aku sedikit muka dong. Bukan. Aku ngomong apa lagi? Mereka berantem segitu parahnya. Wah. Kenapa? Tempat tidur roboh. Bisa nggak kamu istirahat sebentar di kamarmu? Bukan. Tempat tidur bagus begini kok bisa roboh? Bukan, kamu gila ya? Banyak kamar nggak mau tinggal, malahan pilih tinggal di kamarku. Ini uang kosnya ya? Sekarang aku boleh masuk? Tentu saja boleh. Silakan masuk, bos. Dasar bocah. Belum bisa kuatur kamu. Kalau begitu malam ini, aku serahkan padamu. Aku duluan ya, hei. Kakak. Kakak ipar. Makanya perempuan itu jatuh ke tangan pria brengsek, kaya dan ganteng. Sumo, kamu jangan sampai terpesona sama pria yang tipis-tipis itu. Tenang aja. Kamu ngapain? Kakak kedua kena masalah. Dia kenapa? Apa ini cerita mata digali ginjal dicabut dari Gu Yize? Jadi lebih cepat. Dia angkat telepon. Pacarnya, wanita pria. Terus dia keluar. Kamu mau ngapain? Ah. Ayo, kita pergi selamatkan dia. Kamu mau ngapain? Jangan dekat-dekat. Aku mohon sama kamu. Dulu kamu suka manggil aku sayang kecil. Dulu waktu itu, aku nggak tahu. Kamu laki-laki, kamu transgender. Kita berdua nggak mungkin. Ah, kalau memang nggak mungkin, maka aku nggak mau punya kamu lagi. Berikan ginjalmu dan matamu. Semuanya untukku. Aduh. Kalian cepat sedikit lagi. Kalau terlambat sedikit saja, mata Gu Yize dan ginjalnya akan hilang. Mbak, Tolong aku. Berhenti. Lepaskan dia. Hanya kamu seorang wanita. Dengan satu tangan kosong. Mau menyelamatkan seseorang. Sebenarnya kamu datang untuk mengantarkan organ untukku, kan? Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk mengambilnya. Sombong sekali. Jangan kira hanya karena kamu wanita, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau sekarang kamu mau berlutut mengaku salah, mungkin aku akan memaklumi karena kamu cukup menarik. Tapi aku rasa kamu sedang mencari mati. Bodoh sekali kamu. Aku antar kamu dan dia ke neraka. Seru kan? Sebenarnya kamu siapa? Suka mencungkil mata orang ya? Kalau tidak, biar aku yang keluarkan matamu. Gali dan coba. Gu Zizi, kamu. kakak, tolong aku. Lepaskan aku. Tolong aku, kakak. Sangat menjijikkan. Kakak, kalau kamu datang lebih lambat, pinggangku dan mataku Akan hilang semua. Kakak.
Kamu tahu aku siapa? Berani mengacaukan urusanku. Sebaiknya kalian cepat pergi. Buruan tingkat 1 negara. Perdagangan manusia. Perdagangan organ ilegal. Raja Iblis. Untuk menghindari pengejaran, dia merubah diri jadi waria. Kamu benar-benar nekat keluar modal besar. Dia tetap buronan. Sayang, hati-hati. Aku bilang ya. Nyonya kakakku ini hebat banget. Kalau kamu berani. Mending mati saja. Pergi sana. Dengan kemampuan segitu doang, berani-beraninya lawan istri abang. Kakak, istri abang gak bakal biarin dia membunuh dia kan? Hei, jangan. Berhenti pukul. Kakak, kata-katamu kayaknya gak terlalu efektif ya. Berhenti. Serahkan dia ke polisi. Hadiah 10 juta. Kamu baru bilang sekarang. Ah, untunglah masih bernapas. Hadiah 10 juta itu gak bakal hangus. Pahlawan wanita, aku sudah lapor polisi. Baiklah. Pergi mati saja. Kakak, Gu Yanzu. kakak, Gu Yanzu. Nyonya kakak, gimana ini? Kakakku berdarah. kakak. Halo, 120 ya, di sini ada yang terluka. Bukan, kamu kok bodoh banget sih? Tubuh kecilmu ini, lindungi aku buat apa? Aku waktu itu gak mikir panjang. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma luka lecet aja. Gaji bisa. Sepertinya gak apa-apa. Sudah begini keadaannya, masih mikirin mau potong gaji aku. Kamu ngapain? Lukaku di perut. Bukan di kaki. Masih banyak orang di sini, kasih aku muka dong. Gak bisa tawar-menawar. Aku lihat kamu. Memang sengaja cari masalah. Tahu aku gak bakal kena luka, tapi tetap berdiri di depan aku. Sayang sekali, perut berotot yang cantik ini, nanti bakal ada cacatnya. Tenang saja. Aku gak bakal biarin jadi bekas luka. Apa aku salah ngomong? Maksudku, kalau kamu suka, aku gak akan bikin bekasnya. Maksudku, kalau kamu suka, aku gak akan bikin bekasnya. Dia maksudnya apa sih? Jangan-jangan dia nganggep aku imut ya? Ngapain ngomong gitu? Aku gak tertarik sama kamu. Paling cuma sedikit aja. Aku menghargai bentuk tubuhmu. Kamu suka cowok yang kayak gimana? Atau, kamu pengen suami masa depanmu kayak gimana sih? Asal kamu suka, aku akan berusaha. Kamu. Mending gak usah deh, aku suka kamu. Jauh-jauh aja dari aku. Tinggi dan tampan sih oke. Tapi yang pendek umur, bukan tipe aku. Sekarang aku cuma mau fokus karir, cari duit, dan masa depan. Kenapa enggak? Aku kan suamimu. Jujur aja ya. Hatiku sudah terkunci rapat-rapat. Ikuti kata hati dan ginjal. Nggak mungkin ikut hati. Aku nggak mau merasakan pahitnya cinta. Aduh. Sekarang, pahitnya cinta. Bisa kamu tahan nggak? Tahan. Apapun pahitnya, aku bisa tahan. Meskipun aku mengunci hati dan cinta, tapi nggak sepenuhnya terkunci. CEO kaya yang dominan, bisa buka pakai kartu ATM-nya. Dasar bocah, masih belum bisa mengendalikanmu. Nggak benar. Kamu tahu gimana apa yang aku pikirin? Sebenarnya, aku bisa dengar suara hatimu. Ngapain bercanda sih? Kamu ini cuma orang kertas. Gimana mungkin tahu apa yang aku pikirin? Ini benar-benar lelucon terbesar. Apa mungkin Gu Yanzu tadi cedera? Sampai otaknya juga kena. Kalau kamu bilang, kamu bisa dengar apa yang aku pikirin. Ya coba tebak, aku lagi mikirin apa? Oke. Kalau aku benar-benar bisa nebak. Gimana? Kalau begitu aku akan kasih semuanya ke kamu. Aku nggak mau kartu ATM-mu. Kalau begitu oke. Kalau aku benar, kamu nggak boleh lagi ngomongin cerai. Siap. Kemari.
Kenapa kamu narik aku? Dekat dikit. Biar lebih jelas dengarnya. Kamu omong ngawur, kamu ngaco. Barusan kayaknya aku dengar. Hatimu bilang. Kamu suka aku. Jantung kenapa berdetak begitu cepat? Apa aku benar-benar suka dia? Nggak mungkin sama sekali. Jangan berdetak lagi. Aku ketebak ya. Kamu salah tebak. Gimana mungkin aku suka kamu? Sumo. Aku suka kamu. Sumo. Bapak. Tolong hormati istri saya, sedikit saja. Aku cuma ingin yang terbaik untukmu. Dia mana pantas sama kamu. Sumo itu baik. Baik apa sih? Kamu sudah berapa kali terluka karena dia? Kali ini. Dan yang kemarin juga. Keluarga kita yang baik-baik jadi berantakan karena dia. Kamu malah bela dia. Semua ini sama Sumo. Tidak ada hubungannya. Bukan karena anak haram kamu itu. Kamu. Pokoknya istri ini. Aku nggak terima. Hei. Orang tua-tua ini sungguh keterlaluan. Dulu pernah dengar kalau cinta itu harus saling suka. Aku belum pernah dengar kalau harus tergantung anak dan ayahnya suka. Kamu sakit ya? Mending ke rumah sakit berobat. Jangan sampailah kesini ngamuk-ngamuk. Daripada itu, mending kamu urus dulu tes DNA. Anak harammu itu kayaknya nggak bisa diem deh. Lari ke sana kemari terus. Aku mau kamu tanda tangan perjanjian saham. Dia kok bisa tahu? Acen tadi baru telepon. Ajak aku ketemu. Masa yang dia bilang itu benar? Pasti nggak mungkin. Berani-beraninya kamu ngatain aku, bawa sial gitu. Rumah tangga kita baik-baik aja, kok kamu harus ributkan? Aku yang ributin. Kamu ini ngomong kayak orang gila, buka mulutmu lebar-lebar. Masalah apapun disalahin aku. Aku yang suruh kamu nyolong, aku yang suruh kamu punya anak haram. Masalah ini sama Sumo, nggak ada hubungannya sama sekali. Sebaliknya, dia malah beberapa kali nolongin aku. Kamu ya? Dia itu yang bikin kamu jadi bingung dan tergila-gila. Kamu kok begitu bela dia? Aduh. Kamu ini orang tua. Apa nggak bosan hidup? Aduh. Kamu ini orang tua. Apa nggak bosan hidup? Aduh. Bosan hidup ya? Aduh. Apa nggak bosan hidup? Ayah. Bagaimana kalau kamu pergi melakukan tes DNA saja? Anak haram itu sama sekali bukan anak kandungmu. Sama sekali tidak mungkin. Acen dan aku sangat mirip. Bagaimana mungkin dia bukan darah dagingku sendiri? Acen. Aku sudah muak dengan Gu Yanzu. Malam ini aku harus membunuhnya. Acen. Apakah nama itu kebetulan saja, ayah? Acen itu sama sekali tidak punya niat baik. Dia cuma ingin menguasai saham grup Gu saja. Tidak mungkin. Acen niatnya baik. Dia bukan tipe orang seperti itu. Apakah niatnya benar-benar baik? Aku tidak tahu. Yang jelas kamu memang agak bodoh. Baiklah. Kamu malah memilih anak haram itu. Aku akan cerai denganmu sekarang juga. Keluar tanpa membawa apa-apa. Cepat keluar sekarang juga. Keluar dari rumah ini. Kamu. Mau memaksa aku sampai sejauh ini? Pergi. Baiklah. Aku pergi, jangan menyesal ya. Ibu. Ibu sengaja mengusir ayah keluar rumah, kan? Orang berbuat jahat sehari saja. Mana mungkin waspada sepanjang waktu. Orang tua itu. Aku sangat paham dia. Kalau diusir. Dia pasti akan mencari anak haram itu. Nanti, kalau kita ikuti dia, pasti bisa menemukan jejak anak haram itu. Jiang memang sudah berpengalaman. Langkah ini jitu. Kenapa lihat aku seperti itu? Tangkap. Yanzu. Kamu kan ingin tahu siapa dalang sebenarnya. Kamu datang ke aku akan beritahu. Yanzu. Kamu kan suka banget minum kopi. Lin Silin. Kamu gak perlu lagi pakai trik-trik kecil itu padaku. Aku datang ke sini hanya ingin tahu. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Yanzu. Aku gak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah Sumo bilang apa lagi sama kamu? Dia cuma bohongin kamu. Kamu gak usah adu domba hubunganku dengan Sumo. Lin Silin. Apakah kamu benar-benar merasa apa yang kamu lakukan sudah sempurna tanpa celah? Aku tidak. Dia sama sekali bukan Sumo. Mbak Ipar, dia lagi nyoba adu domba hubungan kamu sama abangku. Abangmu gak akan percaya dia. Oh iya, Gu Yizei kemana? Dia kemana? Kakak menyuruh dia mengawasi ayahku. Kamu cari segala cara untuk membuatku menahan Gu Yanzu.
Aku harus memaksa orang itu menandatangani perjanjian saham. Untung aku tahu semua alur ceritanya. Kalau enggak, dengan aktingmu itu, bisa-bisa aku benar-benar tertipu. Mau nahan Gu Yanzu, sekaligus bikin si tua tanda tangan di perjanjian saham. Beranganlah. Aku sudah cek semuanya. Sumo dia gak sehat. Karakternya juga lemah lembut. Selama ini, dia menyamar mendekatimu. Itu semua demi grup Gu. Kalau tujuan kamu mendekatiku, apa sih? Saham grup Gu. Yanzu, maksud kamu apa? Kamu lupa ya? Dulu aku yang menyelamatkan kamu. Oh iya. Siapa yang sengaja menyuruhmu untuk nunda waktu aku? Aku. Orang yang namanya Achen itu. Aku gak tahu kamu ngomong apa sih? Sepertinya tebakan aku benar. Aduh, bahaya nih. Cepat pergi, cepat. Gu Yanzu dia lagi nunda waktu. Ayahmu sekarang dalam bahaya. Kita buru-buru pergi. Kalau kalian pergi sekarang, kayaknya sudah terlambat. Ya, sekarang ini. Ayahmu mungkin sudah menandatangani perjanjian saham. Masih keburu atau enggak? Kayaknya bukan kamu yang tentuin. Lupa kasih tahu kamu sesuatu. Bulan lalu, ayahku sudah memindahkan semua saham perusahaan ke namaku. Rencana licik kamu sepertinya gagal. Apa? Masih ada satu hal lagi. Sumo bukan orang lain. Dia adalah istriku. Pak, Anda tinggal menandatangani di sini saja. Aku dan ibu sudah bertahun-tahun menanggung banyak penderitaan di luar sana. Anda pernah janji akan mengganti semuanya. Kalau ada waktu, mendingan langsung saja periksa DNA. Anak haram itu pasti nggak bisa tenang, lompat-lompat ke sana kemari, biar kamu tanda tangan perjanjian saham. Jangan-jangan kata Sumo benar. Achen memang bukan anakku. Semua cuma demi saham grup Gu. Achen, kamu. Benarkah kamu anakku? Kamu sudah tahu semuanya. Kalau sudah tahu, terus. Hari ini. Kamu harus tanda tangan juga. Jangan mimpi. Kakak ipar. Ayah sedang di dalam. Berhenti. Kakak ipar. Ayah ada di dalam sini. Berhenti. Aku kejar dia. Cepat ke rumah sakit. Dia nggak bakal berhenti begitu saja. Kita harus siap-siap. Oke. Pak. Ini. Achen, kamu terluka. Bukankah aku suruh kamu menahan Gu Yanzu? Kenapa mereka bisa datang secepat ini? Achen, orang tua itu sudah memindahkan saham ke Gu Yanzu. Apa? Kita harus bagaimana? Kita nggak mungkin merancang ini selama ini. Tapi nanti kita nggak dapat apa-apa, kan? Kenapa panik? Selama mereka semua mati, aku bisa buat palsu lagi. Hasil tes DNA. Aku akan jadi pewaris sah grup Gu. Orang ini. Sudah aku bilangin. Anak haram itu ambisius sekali. Tapi dia nggak percaya. Dokter juga bilang. Ayah cuma perlu istirahat beberapa hari. Untung ibu memaksa ayah untuk pindahkan saham ke kakak. Kalau enggak, dia benar-benar bisa dapat semuanya. Sumo. Terima kasih. Makasih buat apa? Kakak ipar, terima kasih ya. Ibu juga mau bilang terima kasih, tapi kok tiba-tiba kalian jadi ramah sama aku? Sumo. Terima kasih. Kamu yang membuatku berubah. Nasib seluruh keluargaku juga terima kasih. Karena sudah ada di sisiku. Nasib seluruh keluarga. Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba merasa kalau kamu ada di sampingku. Aku benar-benar bahagia. Itu sudah pasti. Gimana? Uang yang kamu keluarkan buat aku, sepadan kan? Ibu lagi nggak enak badan. Aku suruh Zizi bawa dia pulang dulu. Yize nemenin ayah di ruang sakit. Pembunuh pasti nggak akan berhenti. Pembunuh pasti tahu. Memaksa ayah tanda tangan perjanjian saham sudah nggak berguna lagi. Langkah berikutnya pasti
Kalau aku jadi pembunuhnya, aku pasti akan bertaruh habis-habisan. Sial. Kakek, ini semua karena kamu maksa aku. Tenang saja. Aku bakal bikin keluargamu turun ke sana buat kumpul sama kamu. Nanti, semua perusahaanku jadi milikku. Dokter. Kapan ayah saya bangun? Pasiennya pulih dengan baik. Besok pasti sudah sadar. Baguslah. Terima kasih ya. Ada apa? Dia itu Lu Chen. Yi Ze dalam bahaya. Aku kejar dia. Kamu cari ibumu. Tenang saja, Bu. Masih ada kakak ipar. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Lin Silin. Kamu berani muncul lagi, Zizi. Kita sudah lama dianggap teman. Kenapa kamu bisa sejahat itu padaku? Dari awal kamu memang sengaja mendekatiku. Untuk bantu anak haram itu merebut harta keluarga kita. Anak haram keluarga Gu yang katanya itu bahkan bukan anak kandung bapakku. Benar sekali. Tidak hanya itu. Obat untuk kakakmu juga aku yang kasih. Kalau bukan karena Sumo tiba-tiba muncul, seharusnya aku yang menikah dengan kakakmu. Kalau di foto wartawan, kita tidur bersama, dia pasti harus menikah denganku. Yan Zhou. Terima kasih ya, silakan. Tuan Gu, kalau ada permintaan soal rencana ini, bisa langsung bilang saja, kapan saja. Termasuk di kontrak nanti. Kalau ada ide atau saran, bisa langsung sampaikan ke kami. Kalau aku yang menikah sama kakakmu, sekarang aku pasti sudah membunuh kalian dan menguasai harta keluarga Gu. Semuanya gara-gara Sumo itu mengacaukan rencanaku. Makanya aku menjebaknya, mendorongnya jatuh dari tangga. Biar kalian semua mikir dia yang jahat. Sumo, aku dan Yanzhou benar-benar saling cinta. Tolong wujudkan keinginan kami. Jadi memang kamu yang terus menjebak kakakku ipar. Kamu sudah melakukan banyak kejahatan, pasti akan dapat balasan. Zizi, lepaskan Zizi, lepaskan dia. Bawa pergi. Kakak. Ibu, cepat bangun. Zizi, Yize, kalian baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Kamu tenang saja, kakak dan kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Iya. Kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kakak ipar kalian, Sumo, sekarang saja susah menjaga dirinya sendiri. Kalau soal kakakmu, dia akan segera menemani kalian. Gu Yanzhou, Sumo. Lama tak bertemu. Lin Silin. Apa sebenarnya yang Lin Silin inginkan? Tidak benar. Meskipun kedatanganku mengubah jalannya cerita, tapi alur utama tidak pernah berubah. Tujuan penjahat Lin Silin dan Lu Chen selalu adalah grup Gu. Zizi dan ibu masih di rumah. Sialan. Lin Silin, apa yang kamu lakukan sama Zizi dan mereka? Halo. Adik-adikmu. Dan juga ibumu ada di tanganku sekarang. Ternyata memang kamu, Lu Chen. Aku sarankan, jangan buat perlawanan yang sia-sia dalam 20 menit. Kalau aku nggak lihat kamu muncul, keluargamu semua harus bayar. Hei. Gu Yanzu. Hari ini kalian berdua, sayangnya cuma satu yang bisa keluar hidup-hidup. Maksudmu apa? Gu Yanzu, kamu pergi dulu selamatkan mereka. Tenang saja, aku sudah suruh asistennya untuk menelepon polisi. Kamu tunda waktu. Tunggu aku datang. Jangan sampai terluka.
Gu Yanzu, di satu sisi ada keluargamu, di sisi lain ada wanita yang kamu cintai. Kamu pilih yang mana? Tenang saja, mereka nggak akan menang lawanku. Cepat pergi. Hati-hati ya. Sumo, kamu lihat itu. Seberapa manis pun dia bicara. Kamu nggak akan bisa samakan dia dengan keluarganya. Kalau soal itu, dia akan tanpa ragu meninggalkanmu. Kalau kamu malah bantu Lu Chen berbuat jahat. Kamu yakin dia benar-benar tulus padamu? Dia cuma mau pakai kamu buat dapetin harta keluarga Gu saja. Diam. Ah Chen pastinya tulus sama aku. Kita tumbuh bareng sejak kecil. Oh ya. Sumo, aku akui kamu memang punya kemampuan. Tapi hari ini aku bawa semua orang hebat. Hari ini kamu gak bakal kabur. Oh iya. Gu Yanzu juga akan aku bawa turun bersamamu. Jangan datang ke sini. Lu Chen. Bro. Yanzu. Mama. Zizi. Yize, Gu Yanzu. Akhirnya kamu datang. Lu Chen, lepaskan mereka. Kamu mau apa? Aku akan penuhi. Lepaskan. Zizi. Kenapa? Aku juga anak keluarga Gu. Kenapa aku gak boleh punya Gusi? Kamu bohong. Kamu sama sekali bukan anak keluarga Gu. Silin sudah ceritakan semuanya padaku. Kamu sengaja pura-pura jadi anak keluarga Gu, mendekati ayahku, lalu meracun kakakku, biar Lin Silin menikah dengannya, lalu bunuh dia, mengambil alih harta kami. Kalian benar-benar kejam. Jadi semua ini adalah ulah Lin Silin, ya? Bikin aku salah paham. Lalu bagaimana? Aku sudah manggil dia ayah selama bertahun-tahun. Dia bilang sendiri padaku, akan serahkan Gusi padaku. Kalau sudah janji, harus ditepati. Gusi harus jadi milikku. Kamu layak. Baiklah, kalau kalian gak mau, aku akan ambil sendiri. Setelah kalian semua mati, gak ada yang bisa rebut lagi. Zizi. Lepaskan Zizi. Jangan datang ke sini. Orang sini, hantam dia habis-habisan. Bro. Gu Yanzu. Kamu kan hebat. Aku sudah susah payah berkali-kali. Tapi kamu kabur terus. Hari ini, kalau kamu kabur lagi, aku lihat. Kaburlah, Lu Chen. Kamu cuma mau saham Gusi, kan? Bisa aku beri. Saham Gusi, aku mau. Tapi nyawamu, aku juga mau. Lepaskan kakakku, Yanzu. Apa yang kamu suntikan padaku? Obat yang bikin kamu gak bisa gerak. Presiden grup Gusi jatuh dari tebing secara tak terduga. Berita itu gimana? Ah! Gu Yanzu. Aku cuma dorong sedikit saja. Kamu bakal hancur berantakan seperti lumpur. Yanzu, kakak. Yanzu. Sudahlah, jangan berontak. Kamu gak bakal bisa bergerak. Berhenti. Mbak, tolong kami. Lu Chen. Cepat lepaskan Gu Yanzu. Kalau tidak, aku akan menjatuhkan wanita ini. Ah Chen, tolong aku, tolong aku. Lin Silin, kayaknya selera kamu pilih pria. Biasa aja ya. Ah Chen, tolong aku takut banget. Kamu lupa perasaan kita dulu. Lu Chen, aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih gak lepaskan Gu Yanzu, aku akan menjatuhkannya. Kamu masih gak cepat ikuti apa yang dia bilang. Silin. Maaf ya. Aku sebentar lagi akan dapat. Grup Gu, gimana aku bisa menyerah? Di saat sesulit ini, Silin, kamu nurut ya? Mulai sekarang, setiap tahun di hari kematiannya, aku akan datang menjengukmu, oke? Dengar ya? Lu Chen. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Apa hubungan kita? Semua cuma pura-pura. Masih punya hati nurani gak sih kamu? Aku maksa kamu gak? Bukankah semua kamu yang mau? Ah! Sumo. Aku tahu kamu cukup pintar. Kamu juga orang yang kuambil dari tanganku, yang menyelamatkan Gu Yanzu. Kali ini. Di tebing ini. Coba kamu selamatkan satu orang, aku lihat. Ah. Jangan. Yanzu. Kakak. Yanzu. Kakak. Yanzu. Kakak. Berhenti, jangan bergerak. Gu Yanzu. Kamu tahu gak tadi itu sangat berbahaya. Aku suka kamu.
Jangan kira dengan bilang begitu, aku akan memaafkanmu. Kalau aku datang terlambat sedikit tadi, kamu bisa celaka. Aku tahu. Kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Kenapa kamu yakin begitu? Karena Nasibku berubah karena kamu. Kamu adalah orang dari surga. yang dikirim ke sisiku untuk menyelamatkanku. Kali ini, kakak ipar seharusnya gak akan cerai lagi sama kakak ya. Itu jelas dong. Bagus banget. Anak haram itu juga sudah ditangkap polisi. Kakak dan kakak ipar kamu sekarang juga sudah harmonis. Keluarga kita akhirnya bisa hidup damai. Sayangnya, Lin Silin itu kabur. Tenang saja, Ma. Dia pasti juga akan ditangkap polisi. Ngomong-ngomong, ayah. Orang tua itu, kalau bukan karena dia punya anak haram, keluarga kita gak akan mengalami semua masalah ini. Ayo pergi. Ma. Maaf sudah banyak bicara. Kapan kakakku dan Gu Yanzu? Jadi dekat banget. Aduh. Kamu masih berani gak sih? Bilang, berani gak? Aduh. Ma. Jangan pukul lagi, aku gak kuat lari. Jangan pukul lagi. Kakak, lihat. Ayah kita baru keluar rumah sakit. Apa Ma gak akan marah padanya? Mungkin saja. Jangan banyak pikiran. Ma sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kakak ipar. Kakakku memukul aku. Kamu. Aduh, sabar ya. Jangan pukul lagi, aku gak kuat lari. Aduh. Laporan kesehatan Ma keluar. Sepertinya gak ada masalah serius. Untung ada kakak ipar kita. Tidak boleh, gak bisa ditawar. Tolong janji sama aku ya. Kok aku merasa abang kita lagi ngejerat istri abang lagi? Ya, aduh, gak bisa gitu. Harus tambah uang. Tambah. Aku tambahin lagi 1 miliar. Aduh. Ditambah lagi 20 rumah yang aku punya. 20 rumah. Tambah 1 lagi. Perjanjian pengalihan saham. Tanda tangan saja. Kali ini kamu benar-benar gak peduli sama Yan Zhou. Iya, katakan, apa kamu punya niat jahat? Kamu kan istri aku. Kalau istri ya harus royal dikit dong. Baru enak. Apa? Apa seumur hidup? Nggak benar. Di sini tertulis seumur hidup. Kamu mau aku kasih kamu kerja seumur hidup? Sayang. Lihat baik-baik. Sekarang aku pindahkan seluruh sahamku ke namamu. Itu baru aku yang bekerja seumur hidup buat kamu. Nggak benar. Gu Yanzhou. Sumo. Kakak. Lama banget nggak pulang, itu sih nggak masalah. Tapi kamu malah berhentiin uang hidup aku dan ibu. Kamu mau bikin kami kelaparan, ya? Oke deh, 2 vampir datang. Aduh, nggak ada ketenangan lagi. Sumo, sikapmu gimana itu? Nggak terima aku ya? Tahu begitu tapi tetap datang. Kamu. Sumo. Kenapa ngomong sama ibu kayak gitu? Kalau orang lain tahu kamu sebegitu tidak hormatnya, bisa-bisa tulang punggungmu langsung patah. Kalau kamu sayang ibu, kenapa tidak kamu rawat baik-baik? Malahan tiap hari minta uang buat judi. 2 vampir keluarga asli ini, kayak kutu, nggak sabar pengen nempel terus sama si asli. Kalau nggak, waktu aku baru datang ke sini, aku bahkan nggak punya uang buat makan kenyang. Banyak banget sertifikat rumahnya. Berapa nilainya ya? Ini milikku. Kakak punya sebanyak ini. Aku juga adikmu, bukan orang luar. Kasih aku 1 dong. Di dunia ini, nggak ada yang bisa ambil 1 sen pun dari tanganku setelah menyedot darah si asli selama ini.
Hari ini aku mau ganti dia dan beri pelajaran yang setimpal ke kalian ibu anak tak bermoral ini. Kakak, kasih aku satu dong. Ayo, kamu. Sumo itu adikmu. Kamu punya banyak rumah, kasih dia satu rumah apa salahnya? Kok malah sampai berantem juga? Adik laki-laki itu kan punya tangan dan kaki. Kalau mau rumah, harusnya cari cara sendiri. Kenapa malah ngincer rumah saya? Ibu. Sakit. Dasar anak bandel, dia itu adik kandungmu. Kamu tega banget, ya? Terima ini. Ngapain sih mukul dia? Saya malah mau mukul kamu. Berani. Sumo, kamu sungguh durhaka. Mukul ibu kandung sendiri. Dengan sikapmu, mau berani lawan istri saya. HMPH, ya kan? Kamu. Anakku gak mungkin mukul aku, apalagi sampai berlaku durhaka seperti itu. Nona Lin benar-benar tidak salah. Kamu sebenarnya bukan anakku. Sebenarnya kamu siapa? Nona Lin. Ini aku. Lin Silin. Kenapa kamu masih berani datang? Datang pas banget. Polisi lagi bingung mau nangkap dia di mana. Dia malah datang sendiri. Kamu masih gak kapok ya? Oh. Mereka yang memanggilmu ke sini. Iya. Kasihan hati orang tua di dunia ini. Orang tua membesarkan seorang anak. Itu tidak mudah. Cepat bilang, di mana kamu sembunyikan putri bubu? Di mana kamu sembunyikan kakakku? Di mana kamu sembunyikan kakakku? Lin Silin. Kamu benar-benar berhati baik hingga ikut kasihan pada mereka. Aku lihat kamu itu. Sebenarnya tidak terima, tidak punya apa-apa, malah jadi buronan. Makanya mau aku jadi seperti kamu. Kalau jadi, terus gimana? Kamu bukan sumo yang sebenarnya. Kamu tidak pantas punya banyak hal baik seperti itu. Kamu itu pencuri, imut. Istriku, pantas enggak? Bukan kamu yang tentukan. Pokoknya, bagaimanapun juga, kami hanya mengakui dia sebagai istri kakak. Maksudnya, Kakakku sudah memindahkan seluruh harta keluarga kita, semua atas nama istriku. Istriku adalah kepala keluarga kita. Keluarga kita, itu dia yang pegang kendali. semua harta sudah diberikan padanya. Ibu. Kita nggak bisa jalan sesuai rencana semula. Kalau nggak, kita nggak dapat sepeser pun. Sekarang dia pegang. Seluruh harta keluargaku. Kita harus buat dia senang dulu. Baru kita dapat uangnya. Ya, betul kata kamu. Anak baik ibu. Barusan ibu cuma salah paham saja. Jangan dibawa hati sama ibu. Jangan dilawan ibu. Ya, ibu juga terlalu khawatir sama kamu. Makanya percaya kata Lin Nona. Kamu gak mungkin bukan anak kandung ibu. Kamu ngapain? Dia cuma penipu. Apa kamu mau biarkan penipu jadi anak perempuanmu? Kamu ngapain sih? Dia cuma penipu. Apa kamu mau biarkan penipu jadi anak perempuanmu? Kamu tahu apa? Dia kakak kandungku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kami pasti tahu salah. Dia bukan. Bisa jadi kakakmu sudah dibunuh olehnya. Dia memang penipu. Gila. Menganggap penipu itu harta karun. Padahal sebenarnya dia datang hanya untuk harta kalian. Sekarang tujuannya tercapai. Nanti kalau kalian kena masalah, terus bagaimana? Kami rela ditipu istri kakak. Bukan kamu orang luar yang ikut campur. Kamu cuma orang luar yang omong sembarangan. Cepat pergi. Semua sudah gila. Dia memang benar-benar dia, lihatlah, benar. Gimana mungkin seseorang bisa berubah sebegitu drastis? Pasti ada yang salah. Jangan-jangan itu roh pinjaman. Aduh, kamu minggir dulu sana, kakak. Kamu masih bisa ngeles lebih jauh lagi. Ini kan abad ke-21. Itu nggak mungkin terjadi. Yize, serahkan dia ke polisi. Lin Silin, hal-hal yang kamu nggak ngerti, pikirin baik-baik di penjara nanti. Waktumu banyak kok. Siap, Bang. Yanzu, aku mohon sama kamu. Lihatlah, dulu aku sangat menyayangimu. Jangan serahkan aku ke polisi. Aku mohon. Bawa pergi. Aku juga ikut. Ayo pergi. Kakakku sendiri. Lihatlah. Aku ini adik kandungmu. Dan tadi, aku sudah membantumu. Kasih aku satu rumah mewah dan sedikit uang juga. Baru cocok jadi kakak adik beneran. Baiklah. Mau berapa? Masih belum nyerah, ya. Kalau begitu, aku bakal bikin kalian benar-benar menyerah. Harganya harus di atas 2 juta dan harus satu rumah. Tidak. Harus villa. Kamu mau nikah, harus punya rumah yang layak. Kalau tidak, Siapa mau menikah sama kamu? kalau ditambah uang jajan, harus beberapa miliar lah. Sudah selesai ngomongnya. Kalau begitu harus 10 miliar. Ibu yang melahirkan dan membesarkan kamu, anggap saja itu balas budi atas pengasuhan. Tapi dia juga melahirkan dan membesarkan kamu kan? Kenapa kamu nggak balas budi? Aku kan gak punya uang.
Kalau nggak punya uang, ya itu urusanmu. Bukan begitu, Kak. Jangan-jangan kamu nggak mau ngurus ibu. Ngurus. Tentu ngurus, sesuai standar pensiun negara saja. Tapi sebelum itu, aku mau hitung-hitung dulu. 4 maksudmu apa ini? Sejak umur 16 aku mulai kerja, dan mulai cari uang. Aku terus kirim uang ke kalian, selama bertahun-tahun. Kalau aku hitung-hitung, pasti lebih dari 1 juta. Kalian harus kasih uang dulu ke aku, baru aku kasih kalian uang sesuai standar pensiun minimum negara. Per bulan cuma 300 ribu. Oh, salah. Dia juga melahirkan kamu. Kamu juga harus tanggung setengahnya. Jadi per bulan 150 ribu. 150 ribu. Aku makan sekali saja nggak cukup. Sumo. Kamu nggak gila kan? Kamu nggak kasih kami uang, malah minta uang dari kami. Sumo. Kamu benar-benar durhaka. Kenapa aku membesarkan anak sepertimu? Kalau kalian nggak mau kasih uang, ya sudah. Kalau begitu biar aku pukul kalian. Anggap saja buat biaya pengobatan kalian. Kamu beneran mau pukul? Yang berani minta uang dari aku, belum lahir juga belum pernah ada. Stop pukulannya. Apa kalian pantas? Kami nggak mau uang lagi.